Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Deha Family. Nah, hari ini aku mau sharing tentang pengalaman kehamilan aku di trimester pertama dan di semester kedua. Untuk tahu lebih lanjutnya, keep on watching ya. Nah, di trimester pertama dan kedua ini, trimester pertama dimulai dari minggu pertama hingga minggu ke-13, dan trimester kedua dimulai dari minggu ke-14 hingga minggu ke-27. Nah, di trimester pertama, dari minggu pertama hingga minggu keempat dihitung dari HPHT atau hari pertama haid terakhir. Itu udah aku jelasin di video aku sebelumnya, yang awal tanda kehamilan sebelum telat haid. Di situ ada tanda-tandanya dan apa yang aku rasakan. Kalian bisa nonton videonya, udah aku taruh linknya di description box, kalian bisa klik linknya. Nah, di minggu keempat itu kan aku tes pack dan alhamdulillah hasilnya positif. Tapi aku nggak langsung USG karena kata kakak ipar aku paling kalau USG juga belum terlihat. Makanya aku mulai USG-nya itu di minggu kelima. Nah, pas di minggu kelima aku datang ke klinik, ternyata belum terlihat, harus balik lagi 2 minggu kemudian. Ternyata di minggu ke-6 aku flek, ngeluarin seperti lendir coklat gitu, agak merah. Aku sempat khawatir sih karena takut ternyata salah satu tanda keguguran kan. Nah, akhirnya aku langsung buru-buru ke rumah sakit untuk ngecek, dan ternyata lewat perut itu masih belum terlihat kan. Akhirnya aku lewat transvagina, alhamdulillah ada kantong janinnya dan dinyatakan sama dokter positif. Nah, kan aku tanya ke dokternya, kenapa sih dok kok bisa terjadinya flek? Apa karena waktu itu kan aku naik motor kerja, apa karena naik motor? Terus kata dokternya, ini flek bisa terjadi karena kamu kecapean ataupun kamu banyak pikiran. Kalau untuk masalah naik motor, sebenarnya kamu nggak apa-apa naik motor karena janin itu nggak selemah itu. Aku diberi obat penguat kandungan untuk digunakan selama 3 hari, dan aku disuruh bed rest, nggak boleh capek-capek selama 3 hari. Nah, di minggu 7 hingga 8 aku ngerasain hal layaknya ibu hamil lainnya, ngerasa mulai mual-mual, muntah, pusing, dan juga aku mualnya itu hanya di pagi hari dan di malam hari. Nah, di minggu 9 sampai 13 minggu itu aku udah mulai beradaptasi, mulai bisa makan banyak, udah mulai ngerasa badan itu udah enakan gitu deh. Terus aku USG lagi itu di minggu 11, berarti jarak dari USG sebelumnya itu sekitar 1,5 bulan, karena kata dokter aku nggak perlu USG sebulan sekali. Jadi aku USG-nya tuh 1,5 bulan kemudian baru aku USG lagi untuk memastikan memang ada janinnya lengkap, bukan hamil anggur disebutnya gitu. Nah, pas aku USG di minggu 11, alhamdulillah janin aku sehat, lengkap, ada tangan, kaki, kuping, dan lain-lainnya. Nah, trimester kedua ini dimulai dari minggu ke-14 hingga minggu ke-27. Di trimester kedua ini aku udah ngerasain hamilnya tuh nyaman, gak mual, makan enak, beraktivitasnya juga gak gampang lelah, badan udah mulai beradaptasi. Nah, aku USG di trimester kedua ini di minggu ke-18, minggu ke-22 sama minggu ke-25. Nah, di minggu ke-18 ini pas aku USG itu aku udah bisa tahu jenis kelamin calon anak aku ini. Terus aku juga ngelakuin tes lab. Terus aku disuntik
tetanus, karena kata dokter aku minimal selama hamil kita tuh suntik tetanus sekali. Nah, setelah keluar hasil tes lab yang tadi dilakuin, ternyata HB aku tuh rendah. HB aku hanya 10,6, harusnya normalnya itu 12 sampai 14. Makanya aku dikasih vitamin penambah darah. Setelah itu aku USG lagi di minggu 22 minggu. Dilihat alhamdulillah kepala bayinya itu udah di bawah, cuman plasentanya itu masih nutupin jalan lahirnya. Terus aku tanya kan sama dokternya, emang seharusnya gimana dok plasentanya? Plasentanya tuh harusnya udah mulai naik ke atas, nggak tebal menutupi jalan lahir. Aku sempat khawatir kan, karena takutnya nggak bisa lahiran normal. Aku tanya, kak, apa penyebabnya? Kata dokter, ini nggak ada penyebabnya, ini memang plasentanya itu sendiri, numbuhnya di mana akarnya. Nanti yang normal semakin besar kehamilan, plasenta akan naik ke atas dan gak menutupi jalur lahir. Aku USG-nya lagi tuh pas lagi di minggu ke-25, dan alhamdulillah plasenta aku naik ke atas, udah gak nutupin jalur lahir, jadi insya Allah aku bisa lahiran normal. Nah, di minggu 22 juga aku ngerasain mulai gerakan janin, tendangan-tendangan kecil, walaupun belum terasa banget. Di 22 minggu tuh aku udah mulai merasakan rasanya, tendangannya itu seperti meletup-meletup, karena dia masih kecil kan kekuatannya, jadi nendangnya pun masih kayak tek gitu. Nah, aku mulai ngerasain dia gerak banget dan nendang banget tuh pas di minggu ke-26. Itu bener-bener si janin udah bisa nendang dengan kencang. Dan kalau misalnya kalian udah mulai merasakan, minimal kalian tuh hitung. Nah, untuk penambahan berat badan aku di trimester pertama dan trimester kedua itu cukup signifikan. Jadi di trimester pertama itu aku naiknya 6 kilo. Di trimester kedua aku naiknya 5 kilo. Berarti dari trimester 1 sampai trimester kedua aku udah naik 11 kilo. Sebenarnya sih itu normal kata dokter. Karena pas lagi USG berat janin aku juga nggak overweight. Nah, itu tadi adalah informasi mengenai pengalaman aku di trimester pertama dan trimester kedua. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, share, and subscribe. Dadah, wassalamualaikum.